Pemirsa, seorang anak berusia 15 tahun di Gorontalo ini babak belur setelah mengalami penganiayaan oleh mantan kepala desa Ayula Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Dugaan penganiayaan tersebut terjadi di rumah korban. Korban dianiaya karena pelaku tidak terima ditegur agar tidak membuat keributan di rumah korban bersama sejumlah warga lainnya. Kasus dugaan penganiayaan ini telah ditangani oleh Polsek Tapa dengan melakukan pemeriksaan terhadap korban satu orang saksi. Sementara itu pihak keluarga meminta agar kasus dugaan penganiayaan ini secepatnya akan diusut dan juga pelaku ini bisa mendapat jeratan hukuman. Saat ini kondisi korban mengalami luka lebam dan juga mata merah diduga akibat dipukul. Untuk mengetahui perkembangan dari kasus ini, kita ajak pemirsa untuk menyimak informasi bersama dengan narasumber kami pagi ini. Ada Ibtu Hartoyo, Kapolsek Tapa Gorontalo. Selamat pagi Pak Kapolsek. Pagi Pak Arif dan Mbak Rati. Ya, dengan Arif Fadil dan Kamarati di studio Pak Kapolsek. Terima kasih waktunya. Pak Kapolsek, bagaimana dengan status hukum dari terduga pelaku pemukulan terhadap anak ya? Ini mantan Kades ya. Bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Perlu kami sampaikan pada teman-teman, untuk proses sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Jadi kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap korban, itu inisial RM, usia 15 tahun. Kemudian terduga pelaku, yaitu inisial NB, usia 39 tahun, dan beberapa saksi. Ya. Kemudian kami sudah melakukan visum terhadap korban di rumah sakit. Jadi saat ini masih dalam tahap penyelidikan, dan jika nanti alat bukti sudah cukup, hingga kami bisa melakukan penetapan terhadap tersangka. Demikian. Alat bukti yang sudah dipegang oleh penyidik ya tentunya, karena tahapnya masih penyelidikan. Ini apa saja Pak, selain dengan pernyataan dari korban sendiri maupun juga saksi? Ya, bukti sekarang yang kami masih dapat yaitu tentunya keterangan dari saksi ya. Keterangan dari saksi, dan saksi saat ini kan saksi petunjuk sudah ada, kemudian saksi yang melihat satu orang, kemudian keterangan dari terduga pelaku. Kemudian kami juga saat ini menunggu hasil visum, karena sampai sekarang hasil visum itu belum keluar. Sehingga baik, Pak Kapolsek, ini hubungan antara pelaku dan juga korban apa ya Pak? Kemudian apa yang menjadi pemicunya sehingga pelaku saat itu melakukan kekerasan terhadap korban? Ya. Hubungan dari terduga pelaku dengan korban tidak ada hubungan ya, karena beda bukan hubungan keluarga. Hanya terduga pelaku ini kan mantan kepala desa di desa tersebut, jadi kenal betul dengan korban ini. Begitu Mbak. Oh, jadi kabarnya bahwa ini adalah mantan ayah tirinya tidak benar ya Pak ya? Oh bukan, jadi yang benar itu yang terduga pelaku ini adalah mantan kepala desa. Oh, oke. Baik Pak, saat ini terduga pelaku ya Pak ya, keberadaannya masih berada di sekitar lokasi wilayah hukum Bapak, karena yang dikhawatirkan adalah semakin lama penyelidikan ini berlangsung, yang bersangkutan pun juga khawatirnya bisa melarikan diri juga begitu Pak. Baik, terima kasih, karena kami melakukan proses sesuai dengan prosedur ya. Jadi terduga pelaku kami sudah sempat kami amankan itu cuma 1x24 jam, kemudian kami kembalikan lagi sambil menunggu proses selanjutnya, dan saya bisa menjamin karena terduga pelaku ini kooperatif, kami bisa. Pak, tadi belum terjawab Pak pertanyaan rekan saya Pak, terkait dengan latar belakang pelaku kok tega gitu ya menganiaya anak Pak. Ya, terima kasih. Jadi latar belakang atau kronologis terjadinya penganiayaan ini yaitu berawal pada saat itu korban bersama beberapa teman itu
berada di rumah korban. Kemudian korban berada di kamar, berteriak-teriak, tidak jelas. Berteriak-teriak, waktu itu pukul 2 dini hari. Jadi sama sepupu korban, yaitu inisial GM, itu ditegur agar tidak berteriak-teriak karena sudah larut malam sehingga mengganggu warga di sekitar. Namun teguran dari sepupu korban ini tidak diindahkan, sehingga sampai pada terduga pelaku ini melewati lokasi tersebut dan mendengar juga teriak-teriakan dari korban, sehingga terduga pelaku juga menghampiri terhadap korban dan melakukan peneguran juga. Ditegur oleh terduga pelaku, tapi dari korban malah membalas dengan makian serta ucapan-ucapan yang tidak mengenakan, sehingga itulah yang memicu terduga pelaku melakukan penganiayaan. Kekerasan. Baik, terima kasih banyak Pak Kapolsek Tapa. Tadi diinformasikan bahwa masih menunggu hasil visum dan nantinya juga kelanjutannya harapan dari pihak keluarga korban kan ingin ini diproses secara hukum begitu ya Pak ya.